Are you ready? Halo teman, halo sahabat, halo kawan, halo sobat, halo bro. Atau apalah itu, KP sebutin satu-satu. Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan lain-lain. Selamat datang di channel saya Mang Sentosa akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Let's go ketua. Shawty ask to beat and put some bass in. When I give you that face and you can sway with it. Got some critics on the net I would not play with. Baby, love is something. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini channel saya baru. Channel saya lama itu kalau nggak salah udah AdSense, tapi ya kemarin tuh ada sempat di hack, sempat mau narik juga, mau diambil, tapi ya nggak bisa gitu. Ya udahlah, bikin channel baru aja biar nggak ribet gitu kan. Dan juga oh ya, perkenalkan, mungkin teman-teman udah tahu nama saya Mang Sentosa. Tujuan saya buat channel ini, saya mau menaikkan, masuk ke dunia entertainment lagi kembali ya gitu. Kalau dulu saya fokusnya ke kayak di luar ruangan seperti prank segala macam ya untuk konten saya, tapi kalau untuk kali ini mungkin banyakkan di berita atau podcast atau vlog gitu segala macam lah. Untuk di luar ruangan mungkin sedikit lah ya, tapi kita usahain banyak gitu, tergantung viewers penontonnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk channel kita ini bernama Mang Sentosa ya, nama saya sendiri. Jadi kita ini ada dua kru atau dua orang di channel ini. Yang pertama saya sendiri dan satu lagi teman akrab saya. Boleh perkenalkan diri, Bu? Nama saya Saputra. Oke. Usianya berapa, Bu? Usianya kurang lebih 25 tahun. Oke, masih bujang ya berarti ya? Masih bujang. Oke. Jomblo gak? Jomblo. Oh, jomblo. Oke. Baik, untuk teman-teman mungkin ya yang nonton channel ini, boleh deh gabung lah ke kita ya. Kalau mau gabung komunitas itu, masuk ke channel join channel segala macam, mau gimana ya, mau gabung gitu, mau bareng-bareng bikin kontennya gitu kan. Jadi Putra ini dia nih jomblo katanya statusnya, asli warga desa sini, Put ya. Iya. Jadi bagi teman-teman nih yang nonton sini ya, cewek lah mungkin ada ya yang nonton, yang masih lajang juga ya, boleh nih perkenalan dia. Nanti ku taruh nih di bawah sini nih. Nih ada nama YouTube, salah lagi. Nama Facebook sama nama Instagramnya di sini ya. Jangan lupa di follow atau boleh di kepo-kepoin gitu kan. Oke. Oh iya, Put. Kalau boleh tahu ya, kita malam ini mengundang satu bintang tamu ya yang sangat lumayan penting lah ya, yang orang yang berpengaruh lah ya di desa ini ya. Benar. Kalau bisa disebut yaitu sedikit ada jasa lah, bukan sedikit lagi sih, banyak jasa untuk warga sini untuk dalam bidang kesehatan gitu ya. Jadi untuk bidang kesehatan itu dia sudah lama sekali di sini untuk warga desa sini ya. Sangat-sangat banyak jasanya. Boleh kita panggil, Put? Boleh. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak, dulu. Oke. Baik. Baiklah teman-teman, mungkin cuaca malam ini juga kurang, hari ini ya, bukan malam ini, atau ada yang menonton di pagi hari atau sore hari. Ini cuaca kita di Desa Rantokro ini lagi cuaca mendung ya, mau hujan gitu. Kalau di daerah kita ini sekarang ini musimnya musim hujan. Kalau bisa disebut sih mau banjir kalau bisa dibilang. Jadi kita berdoa aja untuk kedepannya bagus lah ya. Jadi Pak, boleh perkenalan diri, Pak? Baik ya. Oh iya, sampai lupa. Boleh perkenalan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk adik kami Mangku, terima kasih dalam kesempatan ini diundang di podcast mungkin perdana ya. Iya, perdana ya, ini perdana. Yang perdana pada malam hari ini. Disebut malam? Iya, malam boleh. Pada malam hari ini kami diperkenankan untuk hadir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Semoga apa yang nanti kita sampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat kita Desa Rantokro ya. Oke, siap.
Oh ya, sebelum kita mulai nih Pak, namanya tadi siapa Pak? Namanya kalau nama kita ini kebiasaan di desa nah. Iya. Jadi kebiasaan di desa nama ada 2 nama. Oh ya boleh. Nama sesuai dengan ijazah Arta Asmadi. Iya. Terus kalau panggilan sehari-hari untuk di desa Gatot. Jadi jauh melencengnya dari Arta Asmadi ke Gatot. Sangat jauh ya Pak. Itu Tapi yang sering akrab dipanggil itu Pak Gatot ya. Iya, biasa Gatot. Iya, mungkin yang warga desa Rantokroya bisa tahu ya. Mungkin udah familiar lah dengan beliau ini. Jadi sebelum kita masuk lagi ke dalam lebih jauh ke konten kita nih Pak, kita ucapkan selamat tahun baru dulu nih. Mungkin tahun baru ya video ini di-upload dan juga video ini perdana di channel ini. Kita ucapin sekali lagi selamat tahun baru dan juga semoga di tahun 2026 nanti kita diberikan apa yang kita inginkan, tercapai semua, dari sehat dan rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Tadi untuk perkenalan bintang tamu sama kru saya, ini Pak Putra sama Pak Gatot ya. Jadi perkenalan tadi sudah, sekarang sesi selanjutnya itu sesi pertanyaan ya. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin Bapak mungkin sedikit lupa lah, tapi bisa lah diingat-ingat ya. Sejak kapan nih Pak Gatot menjadi tenaga kesehatan untuk warga desa sini sih? Saya masuk desa kita ini dari tahun 2004. Waduh. Tepatnya April 2004. Waduh. Jadi memang agak jadi kenangannya untuk masuk di desa kita ini nih. Waduh. 2004 itu saya baru lahir Pak. Sudah 21 tahun. Iya. Saya baru lahir itu mungkin baru umur 2 bulan gitu. Jadi Pak Gatot ini katanya baru dari tahun 2024, berarti udah mau 21 tahun ya Pak? Jadi jasa beliau ini udah sangat banyak sekali, dari bantuin masyarakat segala macam lah, dari yang sakit lah banyak lah, sakit banyak macam ya Pak di desa ini penyakitnya. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama itu, apa sih motivasi Pak Gatot sehingga mau menjadi tenaga medis atau kesehatan untuk warga desa Rantokroya ini? Bapak tahu sendiri kan di desa kita ini kan bisa dibilang susah untuk transportasi ya. Itu 2-3 kali gitu, dari naik mobil sampai naik seperti ketek atau speed gitu ya. Nah, apa sih motivasi Bapak sehingga mau di sini gitu? Pertama, karena desa ini adalah tempat kelahiran kita. Jadi kita merasa bertanggung jawab untuk membangun atau memberikan pelayanan yang terbaik untuk desa kita. Terus waktu itu kan untuk desa Rantokroya, kalau tidak salah tahun 2004 itu yang ada cuman hanya 1 bidan. Itu pun bidannya datang dari luar. Kemungkinan kan mungkin dia sering pulang ke Palembang kan? Oh iya, benar. Terus ada disarankan oleh orang tua, cobalah nak balik dulu ke desa, bangun desa sendiri. Waduh, Masya Allah. Dari situ kita termotivasi untuk kembali ke desa. Sebelumnya kita pernah di desa Gardu Harapan, di Puskesmas Gardu Harapan, cuman tapi beberapa bulan terus dah langsung balik lagi ke sini ya. Waduh, sangat mulia sekali ya, Masya Allah. Berarti kemarin tuh mungkin ya, kalau ngomong tuh dari 2004 itu kalau Pak Gatot nggak ada, mungkin untuk tenaga kesehatan di sini kurang ya Pak. Kalau cuma mengandalkan 1 bidan tadi ya kata Bapak ya. Dan juga kasihan juga untuk warga sini yang kalau ada yang kita nggak tahu nih namanya penyakit ya, tiba-tiba sakit gitu ya Pak. Yang namanya takdir kan kita nggak tahu. Kalau sakit mendadak gitu kan. Bersyukur sekali nih kita warga desa Rantokroya ya, mempunyai sosok seperti beliau gitu kan, yang mana beliau ini sangat-sangat besar jasanya untuk warga kita sini gitu kan. Beliau ini sudah berkecimpung sangat lama lah. Saya mengucapkan juga terima kasih sih. Saya sering juga kan berobat di beliau, dari keluarga saya gitu kan, sering berobat. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Tadi nih Bapak mengabdi nih ya, sangat-sangat mulia sekali nih di desa sini, mau kan kembali ke sini kan, desa yang kalau bisa dibilang kan oleh orang luar itu orang nggak tahu apa nih nama desa kita kan, nggak tahu, kalau bisa dibilang terpencil apa ya. Apa sih harapan Pak Gatot untuk warga dan desa Rantokroya ini sih? Warga dulu sih, warga dulu harapannya.
saya ulangi lagi Nang. Untuk pertama kali kami mengabdi di desa ini, posisi atau waktu itu saya masih TKS, tenaga kerja sukarela. Oh, jadi waduh, sekadar untuk bantu-bantu desa. Waduh, Jadi subhanallah, tidak ada speser pun gaji atau honor yang diberikan kepada kami. Tapi karena motivasi kami untuk membangun desa sendiri, ya kami rela. Kadang-kadang dikasih warga seadanya kami terima. Subhanallah. Jadi ya gitu. Jadi pertanyaan tadi apa Bang? Pertanyaan tadi, harapan Pak Gatot untuk warga desa dulu lah ya, untuk warga desa dan juga desa Rantokroya ini, kesehatannya lah, khusus bidang kesehatan gitu. Harapan Pak Gatot nih untuk kesehatan nih, apa sih kata Bapak, kan misalkan penyakit warga di sini banyak penyakit apa gitu kan, harus dikurangin apa gitu kan, itu kan penyakitnya harus dikurangin. Bapak kan selaku tenaga kesehatan nih, apa sih saran dari Bapak untuk warga desa sini supaya tidak terulang kembali penyakitnya itu kan yang sering dialami oleh warga desa sini. Pertama darah tinggi ya Pak, biasanya ya Pak ya. Darah tinggi, seperti darah tinggi sama juga asma, bukan asma sih, ma ya Pak, sering ya Pak, ma, dan juga ada juga yang mungkin sakit lutut ya Pak. Itu kebanyakan sakit lutut ya. Nah itu sarannya apa sih Pak? Berdasarkan data waktu kami masih bertugas di desa ini, kemarin kami buat ada 10 penyakit tertinggi untuk desa kita. Oh iya. Jadi kami buat yang pertama, untuk menduduki yang pertama waktu itu ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, masuk batuk pilek. Waduh ya benar. Tinggi itu. Terus ada hipertensi, gastritis ma. Oh iya benar. Sudah itu penyakit rematik. Nah, itu sebagian penyakit yang tertinggi yang ada di desa kita. Oh benar. Nah, untuk menanggulangi berbagai macam penyakit tersebut, kembali ke pola pribadi kita masing-masing untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oh benar sekali, benar sekali. Dan juga ya Pak, mungkin haruslah sedikit ada olahraganya ya Pak, mungkin ya Pak, supaya badan sehat. Yang kata Pak Gatot kan yang pertama poinnya tadi apa Pak? Menjaga kesehatan, pola makan, terus rajin berolahraga, dan juga yang terakhir tadi apa? Menjaga kesehatan lingkungan. Benar sekali. Lingkungan itu sangat perlu. Soalnya walaupun kita nggak terdampak, mungkin yang lain gitu ya bisa terdampak gitu. Jadi mungkin untuk warga desa Rantokroya, mungkin untuk faktor lingkungan kita bisa kritik ya sedikit, boleh lah ya, kita perbaiki lah sedikit ya. Untuk lingkungan harus bisa bersih, apalagi kan sekarang ini kita ngambil pelajaran lah ya. Yang sekarang ini kan ada apa ya? Ada sedikit apa ya? Banjir ya? Banjir benar ya, banjir gitu. Itu kan faktornya bukan dari, sebenarnya ada sih faktor emang dari Allah juga ya, mungkin dari takdir ya. Tapi dengan kita juga bisa menjaganya gitu kan, dengan menjaga kebersihan, dengan apa ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Benar, membuang sampah sembarangan. Dengan juga mungkin kan walaupun kita ada yang menebang pohon, harus ditanam kembali gitu ya Pak ya. Penghijauan perlu itu ya. Perlu. Nah, jadi kalau misalkan sangat-sangat perlu lah gitu ya untuk mencegah suatu gitu kan, kita nggak mau lah mendapatkan itu terjadi gitu kan. Oke, kita next berikutnya yang nomor 4 ya, pertanyaan nomor 4. Harapan Pak Gatot untuk generasi milenial atau anak muda di desa Rantokroya ini, apa sih harapannya? Harapannya semoga anak muda yang ada di desa kita ini dapat memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya nanti, dengan tetap tidak ada itu ya. Apa dia pertanyaan tadi? Harapan Pak Gatot untuk generasi milenial atau anak muda di desa Rantokroya ini, atau perlu ini apa namanya? Perlu jiwa patriotisme atau semangat untuk memajukan desa, atau tidak sekedar untuk tempat tinggal lah, tapi sayang untuk cinta desa ini gitu. Apa sih harapan Bapak? Harapan kami semoga anak-anak muda
berprestasi dalam hal misalnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya benar. Misalnya kalau memang dia cocok untuk bercocok tanam, ya tidak jadi salah untuk bercocok tanam. Oh, Atau iya. misalnya ada kegiatan yang lain yang bisa istilahnya memberikan masukan untuk desa kita. Benar, seperti olahraga ya Pak, Olahraga. benar ya. Nah, untuk olahraga semoga untuk digiatkan lagi, terutama generasi muda kan. Benar sekali. Dan juga mungkin berprestasi di pendidikan ya Pak. Ya, terima kasih untuk desa kita sudah ada SMP walaupun Iya, benar. hanya sebatas SMP. Benar. Tapi mudah-mudahan ke depan kita mempunyai SMA, harapan kita semua. Benar. Jadi oh ya, satu lagi harapan kami ini, bukan kami ini Pak ya, untuk pemerintah Musi Banyuasin, kami minta dari Pak, mungkin sekarang yang ngejabat Pak Bupati Toha ya. Iya, iya. Nah, kami minta dari Pak Bupati Toha bisa, kalau sekarang ini tingkat penjenjang pendidikan di desa kami ini paling tinggi SMP ya Pak. SMP yang ada. Kami mengharapkan kalau bisa nih Pak ya, kami minta tolong pendidikan kami itu bisa SMA atau SMK gitu kan, bisa masuk ke sini ya Pak. Iya. Jadi membantu juga warga yang bisa dibilang ya yang kurang mampu lah ya Pak ya. Iya, iya. Jadi mengurangi sedikit biaya. Soalnya warga desa kami ini Pak ya, kalau sudah lulus SMP gitu Pak ya, kami harus merantau jauh Pak. Anak-anaknya ini, khususnya saya Pak, saya ini sudah merasakan sendiri ya Pak, 10 tahun itu Pak di kota orang Pak. Tapi alhamdulillah ya udah dapat ilmu lah ya Pak ya, dikit-dikit. Tapi harapan kami bisa ada tadi kan, nggak jauh-jauh gitu kan. Kami juga pengen ngerasain berkumpul terus sama keluarga walaupun hidup yang pas-pasan. Tapi ya kami mau juga ada pendidikan yang tinggi gitu, walaupun kami dari pelosok desa, kami ingin gitu. Oke. Next, berikutnya boleh nih Pak, kita kasih Pak Gatot kata-katanya untuk biar motivasi ya warga desa Rantau Kroya ini, motivasi ya, satu kata motivasi untuk warga desa dari Rantau Kroya, dari yang tua sampai yang muda, supaya mereka mencintai desa ini bukan hanya untuk tinggal, tapi mereka itu punya keinginan untuk ikut serta memajukan desa Rantau Kroya ini. Apa sih kata-kata motivasi lah, biar mereka punya punya jiwa nasionalisme gitu Pak ya, supaya mereka, wah saya nih pengen majuin desa saya nih, walaupun saya dari pelosok desa terpencil lah bisa dibilang ya, di sini ya orang nggak tahu desa saya, tapi saya itu kalau ada saya mau nih desa saya bisa nih tampil di luar gitu, satu predikat lah sama desa-desa lainnya yang maju gitu. Apa sih kata-kata motivasinya Pak? Untuk kata-katanya cuma sedikit ya. Jangan takut untuk mencoba. Oke. Jadi segala sesuatu harus kita coba, tapi mencobanya dengan serius. Nah, jadi kita bisa, kalau kita coba berhasil, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita orang banyak. Oke, siap. Alhamdulillah. Amin. Itu harapan dari Pak Gatot ya, untuk kita mungkin ya, untuk memotivasi ya, untuk yang tua, untuk yang muda. Itu harapan Pak Gatot. Dan juga harapan saya juga sih, ya sama sih kayak Pak Gatot gitu kan, bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri gitu ya Pak. Apalagi khususnya generasi muda nih, generasi muda itu biasanya jiwa darahnya gitu kan, kata Roma Irama itu darah muda itu sangat bergejolak gitu kan, sangat tinggi keinginan gitu kan, menggebu-gebu. Oke, next kita pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin udah larut juga nih Pak, cuaca kita juga aduh tuh, mungkin pemirsa bisa dengar cuaca kita juga kurang mendukung ini, petir segala macam lagi, ledek lah ya. Kita percepat saja ya. Jadi kasih kesan dan pesan tambahan untuk channel ini dan penonton di rumah. Kesan Bapak apa sih nih untuk channel ini gitu? Ya, untuk channel ini, semoga channel ini menjadi channel yang bermanfaat. Oke. Ya, bisa memberi motivasi untuk generasi muda. Oke. Dalam hal yang positif. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk orang banyak lah. Amin. Siap. Tuh.
kami ingat motivasi kata-kata dari Pak Gatot pesannya ya. Soalnya ini video perdana ini beliau ini mau menyempatkan waktu lah untuk kami ya gitu kan. Sangat-sangat. Kalau untuk generasi muda, insya Allah kami mendukung. Waduh. Kalau dalam hal yang positif. Benar, alhamdulillah, terima kasih Pak Gatot. Jadi Kak, saya tuh mengharapkan juga ya untuk generasi tua lah bisa dibilang ya, bukan generasi tua tapi punya semangat muda seperti Pak Gatot ini yang mau mendukung kami yang remaja ini atau muda ini ya, mau ada keinginan memajukan desa untuk hal positif, jangan melakukan hal negatif ya, tanda kutip nih, nggak boleh melakukan hal negatif gitu kan. Itu juga kan penting untuk kita, seharusnya untuk orang tua juga, di pendidikan dari orang tua juga ya Pak. Iya. Sangat penting berperan gitu, orang tua berperan penting untuk mendidik anaknya. Jadi mungkin Pak Gatot ada dulu kan katanya sempet nge-YouTube nih, sama mungkin Pak Gatot ada sosial media, boleh nih cantumnya nih. Nah, untuk sosial media kita aktif di Facebook. Oh ya. Nah, terus kemarin sempat di YouTube juga nih. Oh ya. YouTube-nya ada di sini. Oh ya boleh. Nanti aku cari sini ya. Tapi YouTube-nya itu sekedar untuk tutorial. Oh boleh. Gak apa-apa. Sementara ya gitu. Subscribernya lah hampir 800. Waduh, Karena tidak kurang di ini apa namanya? Tidak dilanjutkan lagi. Oh iya. Mungkin subscribe-nya kurang. Benar. Yang Pak Gatot mending nih udah mau 800, kita baru berapa puluh ini. Soalnya mau berintis lagi kalau dulu alhamdulillah di channel YouTube saya yang sebelumnya itu kita udah AdSense nih. Tapi ya takdir berkata lain gitu ya. Udahlah. Apalah, kita nggak boleh mengikuti masa lalu ya Pak. Oke tadi ada Putra, ada YouTube atau ada ini? Ada di bawah sini ya YouTube, subscribe. Oke. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like and comment dan share ya untuk kita semua. Oke. Terima kasih untuk yang penonton setia dari yang muda sampai yang tua, kami mengucapkan terima kasih sudah stay untuk penonton bincang-bincang kami malam ini. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak. Harapan saya teruslah, kata Pak Gatot tadi, teruslah berusaha apapun yang kau inginkan, kejarlah cita-citamu ya. Dan juga cita-citamu itu jangan kau gunakan untuk diri sendiri, tapi kalau bisa digunakan untuk orang banyak. Dan juga kalau udah sukses, jangan lupakan kampung halamanmu sendiri gitu. Karena kampung halamanmu itu, sejauhlah kau merantau dimanapun, tapi kampung halamanmu itu tetaplah yang berjasa untukmu. Baiklah, untuk konten malam ini kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru 2026. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye. Shawty asked to beat and put some bass in. When I give you that face and you say with it. Got some critics on the net, I would not